Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ka adalah karunia dan ihsan Allah Ta'ala semata bahwa kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan beat ke dalam jemaat beliau. Hal ini seharusnya menjadi sarana untuk meningkatnya keimanan kita, karena jika setelah kita beriman namun tidak meningkat di dalam keyakinan, maka tidak ada artinya keimanan tadi. Di dalam hal ini, tanpa adanya rasa minder, rasa takut di dalam menyampaikan pesan Islam, yang mana seharusnya kita harus menyampaikan pesan Islam ini secara terang-terangan. Sebagian pemuda-pemudi Ahmadi kita, mereka timbul pemikiran di dalam benak mereka, Lajnah Khuddam dalam hal ini, bahwa kondisi umat Islam saat ini dan radikalisme yang dinisbahkan kepada umat muslim pada masa ini, karena itu menurut mereka kita tidak perlu menyampaikan banyak hal berkenaan dengan Islam. Namun sebagian besar di antara Lajnah Khuddam kita adalah mereka sangat aktif. Itu dapat diketahui dari laporan pembagian literatur yang mereka bagikan. Namun masih ada sekian banyak para pemuda-pemudi kita yang merasa minder dalam hal ini untuk menyampaikan pesan Islam. Mereka disebut Muslim juga dalam hal ini, namun mereka tidak menzahirkan banyak sebagaimana seyogianya. Padahal seyogianya disebabkan oleh amalan umat muslim yang lainnya, itu justru kita harus semakin berani untuk menampilkan Islam, untuk menampilkan wajah Islam. Karena kondisi Islam itu sendiri merupakan bukti kebenaran Islam. Karena Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa akan tiba suatu masa di mana akan tercipta kerusakan di dalam umat Islam, tercipta fitnah dan kerusuhan, dan orang yang mengatasnamakan diri sebagai ulama, mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Keduniawian akan begitu dominan di dalam diri umat Islam pada masa itu, dan pada saat itulah Masih Maud dan Mahdi Maud akan datang. Dia akan menampilkan wajah Islam yang hakiki kepada dunia. Dia akan menyebarkan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Dan kitalah Ahmadi yang telah mengimani
Masih Maud alaihissalam tersebut. Ajaran Islam yang hakiki dan coraknya yang indah telah dipersembahkan dan diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita. Jadi tidaklah perlu bagi kita untuk merasa minder dalam menyampaikan ajaran Islam. Begitu juga sebagian orang, karena dampak dari pergaulan, mereka semakin tenggelam di dalam keduniawian. Secara lisan, mereka mengikrarkan bahwa mereka mendahulukan agama di atas dunia, namun pada hakikatnya, amalan mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka ikrarkan. Sebetulnya mereka lebih baik dibanding orang-orang yang mereka bergaul di sini dan dibanding orang Islam lainnya. Namun, di dalam hal ibadah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, standar mereka masih belum seyogianya sebagaimana layaknya seorang Ahmadi. Begitu juga, hubungan antara satu sama lain para Ahmadi masih kurang. Rasa hormat kepada pengurus masih ada kekurangan. Ada keluhan dalam hal ini dari berbagai jemaat. Dan perlu dalam hal ini untuk meningkatkan rasa hormat kepada para pengurus. Hadrat Masih Maud alaihissalam, jemaat yang akan beliau dirikan ini, beliau alaihissalam datang tidak hanya untuk mengislah akidah saja, melainkan berbagai sisi, berbagai amalan, berbagai level akan beliau islah. Jadi, dari sisi ini, setiap kita hendaknya mengevaluasi diri bahwa apakah kita tengah berupaya untuk meraih hal tersebut atau tidak. Di Jerman, sedemikian banyak masjid tengah berdiri saat ini dan jemaat-jemaat berdiri. Jemaat semakin dikenal. Seiring dengan itu, dunia pun semakin kritis melihat kita. Adalah alami dalam hal ini, ketika jumlah kita bertambah banyak, dunia semakin mengenal kita, otomatis dunia pun semakin kritis kepada kita, dan hal itu semakin meningkat. Jadi, hal ini menuntut kepada kita supaya setiap kita hendaknya meningkatkan kondisi amalan kita dan menjadi orang yang memenuhi janji beat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya senantiasa ingatkan juga bahwa para Ahmadi setelah datang di negeri-negeri ini, mereka tinggal di sini, 95% atau sekurang-kurangnya 90% para Ahmadi yang mendapatkan izin untuk tinggal di negeri-negeri ini bukan karena kelebihan mereka, melainkan mereka mendapat izin tinggal di sini karena Ahmadiyah. Untuk itu, orang-orang yang hijrah ke negeri-negeri ini merupakan mubaligh Ahmadi yang diam sebetulnya, secara diam-diam. Dengan karunia Allah Ta'ala, mayoritas para Ahmadi di sini, mereka karena memberikan suri teladan yang baik, sehingga memberikan kesan yang baik bagi orang-orang terhadap jemaat. Dan itu mendapatkan pengakuan sendiri dari mereka dalam hal ini. Beberapa hari yang lalu, telah diadakan peresmian masjid di berbagai tempat di sini. Keikutsertaan para penduduk lokal di sini dan bagaimana kesan orang-orang terhadap jemaat, maksudnya penduduk lokal di sini terhadap jemaat, dan bagaimana para politikus di sini, para negarawan, bagaimana kesan-kesan mereka terhadap jemaat. Hal ini membuktikan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi di sini memberikan kesan yang baik kepada orang gair, orang non-muslim di sini. Namun, saya pun merasa dalam hal ini bahwa
ajaran Islam yang hakiki sebagaimana seharusnya, seyogianya dikenal oleh orang-orang masih belum seharusnya. Karena di dalam beberapa kesempatan tersebut, ketika saya menyampaikan berkenaan dengan Islam kepada mereka, kepada penduduk lokal di sini, masih banyak orang-orang yang berkata, yang berkesan bahwa kami sebelumnya belum mengetahui ajaran Islam yang hakiki yang telah Huzur sampaikan ini. Semua orang mengakui bahwa sisi ajaran Islam yang hakiki ini sebetulnya masih belum diketahui oleh kami, masih tersembunyi dari kami. Di benak kami masih beranggapan bahwa Islam itu seperti yang digambarkan oleh media. Memang para Ahmadi, mereka pun mengenal para Ahmadi dan mereka menjalankan itu, dan mereka datang dalam undangan-undangan para Ahmadi, tapi di dalam benak kami masih ada keraguan kepada Islam. Jalinan pertemanan pribadi, persahabatan adalah beda. Dan di sisi lain, mengundang mereka, para non-muslim ini dalam acara-acara jemaat dan menyampaikan berkenaan dengan jemaat, itu pun beda suasananya. Mereka berpikir, oh ini kawan saya hadir saja, namun tidak tahu apakah sebagai Ahmadi, bagaimana pemikiran mereka mengenai Islam dalam hal ini. Jadi, di dalam benak mereka masih ada keraguan berkenaan dengan Islam itu sendiri. Jadi, kesan seperti ini dan keraguan seperti ini, itu saya temui di dalam diri para non-muslim di berbagai belahan dunia. Entah jika kita, namun mereka mengatakan setelah ikut serta di dalam acara Tuhan ini, kami baru mengetahui bahwa apa yang ada di benak kami selama ini adalah keliru. Dan setelah mendengarkan pidato Anda, kami baru mengetahui bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian dan penuh kecintaan dan menyebarkan kasih sayang. Dan amalan segelintir orang Islam di sana tidak bisa dinisbahkan kepada Islam secara global. Di sini pun, di dalam berbagai acara, dan di belahan dunia lainnya juga, kita jumpai orang-orang seperti ini, seperti yang saya katakan, dan mereka memberikan kesan bahwa setelah mendengarkan pidato Tuhan, pemikiran kami berkenaan dengan Islam, keraguan kami tidak hanya jauh, bahkan jika kami harus condong kepada suatu agama lain, untuk pindah kepada agama lain, maka kami akan memilih Jemaat Ahmadiyah lah sebagai pilihan kami. Hal-hal mengenai Islam, setelah mendengar dari kita bagaimana pemikiran mereka menjadi berubah, ada beberapa contoh akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yakni dalam pembukaan masjid pertama di Walshad. Di sana ada seorang tamu, Simon Klaas. Beliau menuturkan bahwa pada hari ini anggapan saya berkenaan dengan Islam betul-betul berbeda. Saya baru mengetahui makna hakiki dari jihad. Setelah mengetahui makna jihad yang hakiki, tidak ada alasan bagi saya untuk takut mendengarkan kata jihad, karena tidak ada yang perlu ditakuti. Sebelum saya datang kemari, saya beranggapan dan saya merasa takut, jangan-jangan di sini ada serangan teroris, katanya. Untuk itu, saya sebelum ini memutuskan untuk tidak datang dalam acara pembukaan masjid ini. Namun, ada kawan saya yang dia biasa mengecek internet, mencari informasi berkenaan dengan Ahmadiyah di internet. Dia mengatakan kepada saya bahwa Jemaat Ahmadiyah ini adalah jemaat yang penuh kedamaian.
Untuk itu kamu pergi saja, nggak usah khawatir. Namun, meskipun demikian, saya tetap takut untuk datang kepada acara ini. Tapi setelah ini saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa pada hari ini saya telah ikut serta dalam acara ini. Dan setelah ikut serta dalam acara pembukaan masjid ini, saya baru mengetahui bahwa kalian ini bukanlah orang-orang yang merampas kehidupan, melainkan kalian adalah orang-orang yang memberikan kehidupan. Rasa simpati kemanusiaan dan khidmat khalaq, justru kalianlah yang memberikan kehidupan kepada dunia. Ada seorang dokter Franz, beliau menuturkan bahwa pada hari ini saya telah melihat Islam yang tidak menyebarkan pesan dengan perantaran kebencian, melainkan dengan kecintaan. Dan pembukaan masjid yang kedua, ada seorang wanita mengatakan bahwa hal-hal yang pidato yang saya dengarkan hari ini, saya tidak pernah dengar itu dari tokoh Islam lainnya. Ada seorang wanita mengatakan, hari ini saya baru tahu bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan penuh kasih sayang. Dan saya baru tahu bahwa Islam sedemikian rupa menjaga hak-hak tetangganya. Ada seorang Muslim Syria yang hadir dalam acara tersebut, dia mengatakan bahwa pada hari ini saya sangat terharu. Kepada saya diberitahukan bahwa sebelum datang ke sini, dan saya berpikiran bahwa Ahmadi ini bukan Muslim katanya. Dan Qur'annya berbeda katanya. Namun hari ini saya baru tahu bahwa semua tuduhan itu adalah dusta. Ahmadi membaca Quran yang sama dan mengimani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama seperti yang umat Islam lainnya imani. Dan beliau mengatakan bahwa setelah berjumpa dengan Huzur, mungkin saja katanya saya akan menjadi Ahmadi. Jadi inilah pemikiran ketika diletakkan batu pertama pembukaan masjid. Banyak tamu-tamu yang hadir. Begitu juga di Marburg University, ada seorang tokoh di sana mengatakan bahwa pada hari ini saya betul-betul terharu setelah mendengar pidato Khalifah Ahmadiyah, khususnya berkenaan dengan dua surga yang disampaikan, bahwa di dalam Islam dikatakan ada dua surga, di dunia ini dan di akhirat juga. Jadi anggapan ajaran mengenai dua surga ini, bahwa di dunia ini pun ada surga, begitu juga di akhirat nanti. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai hal itu, saya sangat terkesan sekali. Bagaimana manusia bisa meraih surga yang di dunia ini juga. Begitu juga itu menjadi sarana untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Begitu juga beliau menuturkan bahwa pendiri Islam, Hadrat Rasulullah SAW, riwayat hidup beliau, saya baru tahu pada hari ini. Bagaimana sepak terjang beliau, sejarah beliau. Dan bagaimana Islam mengajarkan untuk melaksanakan tanggung jawab, kewajiban. Beliau mengatakan jika hal ini difahami oleh dunia, maka akan tercipta kedamaian, kecintaan, dan persaudaraan di dunia ini. Beliau sedemikian rupa terharu ketika berkata, ada seorang yang Ahmadi menuturkan bahwa beliau begitu menangis sehingga mengatakan, katanya, saya tidak bisa berkata-kata lagi lebih dari ini. Ada seorang wanita Kristen yang datang dalam acara umat Islam, dia tidak mengetahui berkenaan dengan Islam. Amir Sahab mengatakan kepada saya bahwa beliau mencari-cari, tidak tahu, terpelajar sekali beliau itu. Tapi setelah itu beliau mendengarkan keterangan mengenai Islam, beliau sangat terharu dan tidak bisa mengontrol diri lagi. Begitu indahnya ajaran Islam yang disampaikan oleh kita itu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder dalam menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Ada seorang wanita, beliau menuturkan bahwa pada hari ini khalifah kalian telah menjawab seluruh pertanyaan yang ada di benak saya yang saya bawa ke sini dari rumah. Beliau mengatakan, saya takut sebetulnya saya mendengarkan hal yang indah pada hari ini, dan setelah ini saya pulang ke rumah,
Tapi tidak jauh lagi, esok lusa ada orang yang mencemarkan nama baik Islam, melakukan serangan terorisme misalnya. Lalu orang-orang menjadi terarah perhatiannya kepadanya, lalu timbul ketidakdamaian. Lalu orang-orang melupakan ajaran indah yang ini. Ini yang saya takutkan. Jadi inilah perasaan yang mereka rasakan. Begitu juga banyak sekali keterangan, kesan-kesan yang diberikan oleh para non-muslim yang hadir, sebagaimana yang dikesankan oleh wanita tersebut, jika orang-orang melupakan ajaran yang penuh kedamaian ini. Dan ini adalah hakikat. Seperti itulah. Dan khususnya media berupaya untuk menggambarkan, menampilkan wajah Islam yang buruk, bukan yang baiknya. Untuk itu adalah tugas kita untuk menyampaikan pesan yang penuh kedamaian, kasih sayang, cinta kasih, hukukullah dan hukukul ibad. Berupayalah untuk menyampaikan ini. Setelah hal-hal negatif yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tugas kita adalah untuk menampilkan wajah Islam yang positif di mata dunia. Orang yang hendaknya setelah ini kita harus menjalin rabtah dengan mereka. Kesan yang mereka rasakan setelah hadir dalam acara-acara kita. Kenapa ini terjadi? Apa alasannya? Pada akhirnya kita pun membaca Quran yang sama seperti yang dibaca oleh mereka. Kita pun sholat sama dengan mereka. Kita pun meyakini syariat yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah SAW sama dengan mereka dan meyakini beliau sebagai Nabi terakhir. Ini semua terjadi bahwa kita beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihissalam telah membeberkan ajaran Islam yang hakiki kepada kita. Inilah ajaran Islam yang, ajaran Quran yang hakiki, yang untuk menyebarkannya adalah kewajiban setiap para Ahmadi. Jadi, di mana kita perlu untuk menciptakan amalan di dalam diri kita, perlu juga bagi kita untuk menyebarkan literatur Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan ini adalah tugas kita dan merupakan tanggung jawab kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di Marburg, ketika dilakukan peletakan batu pertama di Marburg, di sana banyak sekali tamu yang merupakan dosen ataupun mahasiswa, para pejabat juga, bagaimana kesan-kesan mereka. Ada dosen dari universitas tersebut pun hadir yang mengajar keislaman dan mengajar bahasa Arab. Dia pun mengajarkan filsafat Islam. Saya katakan kepada beliau, apakah Anda telah membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam yang berjudul Filsafat Ajaran Islam atau belum? Beliau menjawab, belum. Saya katakan kepada beliau, Tuhan harus baca buku ini, karena tanpa buku ini, filsafat ajaran Islam tidak mungkin kita bisa masuk ke kedalamannya. Meskipun Anda meraih ilmu sedalam apapun. Saya sangat heran, ada pengurus kita yang hadir di sana dan membawa buku itu. Mungkin beliau pun mantan mahasiswa di sana. Bagaimanapun, mereka berdua saling mengenal sebetulnya. Beliau itu dengan Ahmadi tersebut. Namun meskipun demikian, meskipun saling mengenal, apa yang dia ajarkan, apa yang dia tertarik, kenapa beliau masih belum mendapatkan buku tersebut? Lalu saya katakan kepada pengurus tersebut untuk mengatur, memberikan buku kepada beliau. Lalu beliau mengirim laporan kepada saya bahwa saya sudah memberikan buku filsafat ajaran Islam kepada dosen tadi. Hendaknya buku itu dikirim dalam bahasa Arab, supaya beliau bisa lebih memahami. Ini merupakan kitab
merupakan buku yang berkenaan dengannya. Banyak sekali orang Arab yang memberikan kesan kepada saya bahwa sekarang setelah membaca buku ini saya semakin mengetahui berkenaan dengan Islam. Begitu pun orang-orang Kristen, bahwa buku ini telah betul-betul membalikan 180 derajat diri kami. Mustafa Sahab, beliau adalah seorang ulama besar, Beat dari Ghair Ahmadi. Beliau sangat dalam ilmunya mengenai keislaman. Beliau menuturkan bahwa saya Beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, yang paling besar peranannya dalam membeatkan saya ini adalah buku Filsafat Ajaran Islam ini. Jadi, jika kita rabtah, kenal dengan orang-orang terpelajar, harus kita memberikan buku ini kepada mereka. Jadi, para mahasiswa-mahasiswa kita berpikiran, mungkin katanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, atau para waliullah, para imam-imam terdahulu, jika membaca buku-buku mereka, ilmu mereka akan meningkat banyak, sehingga kita tidak bisa menandingi keilmuan mereka, katanya. Mungkin saja meningkat ilmu mereka, tapi itu ulama Ghair Ahmadi. Untuk itu, setelah membaca buku-buku ulama-ulama lain, jangan beranggapan bahwa ilmu kalian sudah meningkat. Jika masih ada pikiran seperti itu dalam benak para Ahmadi, keluarkanlah serangga pikiran seperti itu. Tinggalkanlah ulama-ulama terdahulu, tinggalkanlah para waliullah terdahulu, ilmu yang hakiki dan gambaran Islamnya hakiki, itu bisa didapatkan setelah membaca ilmu kalam, buku-buku Masih Maud alaihissalam. Ingatlah, keputusan yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, itulah sebetulnya keputusan yang hakiki. Dan pondasi dan tafsir yang ditulis oleh para khalifah dengan berpondasi pada ilmu kalam Masih Maud alaihissalam, itulah menjadi pedoman kita. Bacalah itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam datang sebagai hakim adil ke dunia ini. Kita harus memperhatikan hal itu senantiasa. Untuk itu, apapun yang disabdakan oleh beliau alaihissalam, itulah yang benar, dan itu merupakan hakikat ajaran Islam. Untuk itu, janganlah beranggapan bahwa setelah membaca buku-buku ulama lain, para fakih lain, para ulama lain, menjadi ulama yang hebat. Seseorang akan menjadi alim setelah membaca buku-buku Masih Maud alaihissalam. Allah Ta'ala ketika mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk mengislah dunia ini, beliau pun dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang yang beriman, dia harus meningkatkan keimanannya kepada keyakinan dan irfan. Janganlah terperangkap di dalam prasangka. Ingatlah bahwa prasangka itu tidaklah bermanfaat. Allah Ta'ala sendiri berfirman, Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Bahwa prasangka tidaklah memberikan manfaat sedikit pun di dalam melawan kebaikan, kebenaran. Keyakinan adalah sesuatu yang bisa mensukseskan manusia. Tanpa keyakinan, tidak ada artinya sedikit pun. Jika manusia mulai buruk sangka dalam segala hal, mungkin dia 1 menit pun, 1 detik pun, dia tidak akan bisa hidup di dunia ini. Beliau memberikan contoh, misalnya, dia tidak bisa minum sedikit pun. Karena dia akan berburuk sangka, jangan-jangan di air ini ada racun. Dia tidak bisa memakan sesuatu, karena jangan-jangan di sini ada racun. Jadi, bagaimana dia akan bisa hidup? Tidak mungkin. Beliau bersabda, ini merupakan contoh yang jelas. Beliau bersabda, begitu juga lah dalam urusan rohani, manusia bisa mengambil manfaat. Fikirkanlah sendiri dan putuskanlah di dalam diri sendiri, apakah baiat yang telah kalian lakukan di tanganku dan meyakini aku sebagai Masih Maud, hakim adil, apakah setelah beriman ini ada keraguan sedikit saja di dalam keputusan yang diambil olehku, maka khawatirkanlah keimanan kalian. Beliau bersabda, keimanan yang dipenuhi dengan keraguan-raguan, buruk sangka, tidak akan menciptakan hasil akibat yang baik, hasil yang baik. Tapi jika kalian
mengakui beriman dengan hati yang tulus bahwa Masih Maud alaihissalam memang betul sebagai hakim yang adil, maka serahkanlah semua senjata kalian, imanilah sepenuhnya, dan pandanglah dengan pandangan penuh kehormatan segala keputusannya, sehingga kalian akan ditetapkan sebagai orang-orang yang menghormati sabda Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam bersabda, kesaksian Rasulullah SAW adalah cukup. Itu akan memberikan kepuasan bahwa Masih Maud alaihissalam yang akan datang itu adalah menjadi imam kalian, dan dia akan menjadi sebagai hakim adil. Jika masih belum puas juga, maka kapan lagi? Beliau bersabda, tidak akan berberkat cara-cara yang yakni setelah beriman masih tetap ada prasangka buruk. Jika memang aku bukan orang yang benar, maka silakan carilah orang sadik lainnya, orang benar lainnya. Yakinlah bahwa kalian tidak akan dapatkan orang sadik yang lain. Jika kalian tidak mendapatkan orang sadik lainnya, orang benar lainnya, maka saya meminta hak saya sebagaimana yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Orang yang mengingkariku dan orang yang melontarkan keberatan kepadaku, mereka tidak mengenalku. Dan orang yang mengakuiku, yang menerimaku, yang beat kepadaku, lalu masih melontarkan keberatan, orang seperti ini adalah merugi. yakni setelah melihat aku malah buta lagi. yakni setelah beriman, dia masih terjerumus di dalam keraguan-raguan. Setelah melihat malah buta lagi. Dia lebih berdosa lagi sebetulnya. Beliau bersabda, sebetulnya adalah lingkungan pun bisa mengurangi martabat kita. Dia tinggal di suatu lingkungan, tidak disadari. Manusia tidak berkurang derajatnya. Untuk itu, Hadrat Masih mengatakan, Nabi tidak dihormati kecuali di kampungnya, di kaumnya. Dari itu dapat diketahui bahwa apa saja penderitaan yang ditimpakan oleh kaumnya kepada Hadrat Isa Al-Masih. Jadi ini merupakan sunnah yang diterima oleh para nabi. Bagaimana kita bisa terpisah dari itu? Sebagian orang melontarkan keberatan bahwa orang yang melontarkan keberatan kepada Ahmadiyah atau ulama kaum mereka mengingkarinya, menetapkan Ahmadi sebagai non-muslim. Di sana orang Arab pun ikut serta, kaum-kaum lain pun ikut serta. Dalil ini cukup bagi mereka bahwa di setiap tempat, di setiap waktu, jika Nabi datang, akan ditolak oleh kaumnya. Beliau bersabda, untuk itu, apapun yang terpaksa kita dengarkan dari para penentang kita, sebetulnya sejajar dengan sunnah para nabi. Bahkan, para penentangan para nabi dan yang diterima oleh Masih Maud alaihissalam merupakan dalil kebenarannya. Karena ini merupakan sunnah para anbiya. Beliau alaihissalam bersabda, "Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidaklah Rasul datang kepada suatu kaum, melainkan mereka diolok-olok. Beliau bersabda, sangat disayangkan jika orang-orang, beliau berbicara kepada para penentang beliau, jika datang dengan niat yang tulus, aku akan perlihatkan Tuhan kepada mereka, apa yang Tuhan berikan kepadaku, dan Tuhan akan menurunkan karunia-Nya dan menasihatinya. Namun mereka bersifat kikir. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada mereka? Namun kita, umat, para pengikut Masih Maud alaihissalam, ketika kita baiat, ketika kita beriman, ciptakanlah hubungan, jalanan dengan Allah Ta'ala. Janganlah kita tenggelam di dalam keduniawian. Keduniawian ini hanyalah sementara. Hendaknya kita khawatir, memikirkan bagaimana akhirat nanti. Beliau bersabda, jika manusia datang untuk mencari kebenaran, dengan hati yang tulus, akan mendapatkan keberkatan. Tapi jika yang menjadi tujuan adalah kenakalan, kejahatan, dia tidak akan dapat apa-apa. Beliau bersabda, dalam Hijazul Kiromah, Ibnu Arabi, beliau menulis bahwa ketika Masih Maud alaihissalam datang,
dia akan ditetapkan sebagai orang yang mengadakan dusta dan jahil. Akan dikatakan juga bahwa dia akan merubah agama katanya. Saat ini pun itulah yang terjadi. Tuduhan seperti itu diberikan kepada saya. Manusia bisa terhindar dari keraguan-keraguan ini jika dia menghindari ijtihad diri sendiri dan tidak menafsirkan seenaknya. Dan alih-alih itu, hendaklah khawatir apakah orang ini benar atau tidak. Lihatlah dan fikirkanlah dan berdoalah kepada Allah Ta'ala. Benar atau tidakkah orang ini? Sebagian perkara memang di luar pemikiran kita. Namun orang ketika beriman kepada para nabi, dia dengan prasangka baik, lalu dia menunggu, Allah Ta'ala akan membuka hakikat yang sebenarnya kepada orang tersebut. Para sahabat Rasulullah SAW tidak bertanya begitu saja, melainkan menunggu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau ini mengambil manfaat dari pertanyaan itu. Mereka ini biasa terdiam di dalam majlis-majlis Rasulullah SAW, tidak banyak bertanya. Beliau bersabda, menurut saya, cara yang baik adalah beradablah. Orang yang tidak memahami adab kepada Nabi dan tidak berupaya, mereka biasanya dibinasakan. Yakni janganlah berburuk sangka, janganlah bertanya begitu saja tanpa ada alasan. Pertama-tama, kita jangan menjadi sasaran keminderan, rasa minder, rasa malu, rasa takut dalam beberapa perkara. Jika ada pendapat para ulama terdahulu, para waliullah, di hadapan pendapat sang hakim adil ini tidak ada artinya apa-apa. Para orang-orang suci terdahulu, mereka bekerja untuk Islam pada waktunya dan bekerja banyak mereka, dan mereka sesuai dengan cakupannya berupaya untuk menjaga umatnya. Namun pada saat ini, ketika khatamul khulafa, khatamul aulia, dan mujadid akhir zaman, dan hakim adil telah datang di dunia ini, maka keputusannya, ilmunya, dan apa yang dia sampaikan berkenaan dengan Islam, itulah yang hak. Selebihnya adalah tidak benar. Setelah baiat kepada beliau, kita harus mengamalkannya. Itu yang harus kita ingat senantiasa. Dan inilah Islam yang hakiki, yang saat ini dicintai oleh dunia, disukai oleh dunia. Kenapa dunia menyukainya? Karena kita menampilkan Islam yang ditampilkan oleh Masih Maud Islam kepada kita, yang beliau ajarkan kepada kita. Beberapa contoh telah saya sampaikan tadi, dan masih banyak lagi sebetulnya. Sebagaimana saya katakan tadi, yang kedua adalah literatur, buku-buku yang diwariskan oleh Hazrat Masih Maud Islam. Bacalah dan raihlah ilmu darinya. Itu akan mengajarkan kita kepada Islam yang hakiki. Bacalah dan berikanlah juga kepada orang lain yang memiliki jalinan dengan kita, rabtah dengan kita, yang memiliki fitrat yang baik. Perlu bagi kita untuk memberikan literatur kepada mereka, dan permasalahan keseharian itu kita harus berikan jawabannya dari buku-buku tersebut. Setiap Ahmadi harus mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari buku-buku Masih Maud Salam, dan perlu juga untuk menyebarkan, membagikan kepada orang lain. Kita jangan pedulikan, dan janganlah kita melakukan bahwa memikirkan apa yang dunia katakan nanti kepada kita, atau apa yang dipikirkan oleh orang-orang duniawi berkenaan kita. Para utusan Allah Ta'ala, para nabi, ketika datang, mereka, kondisi dunia begitu kental keduniawiannya, dan timbul kerusakan di mana-mana. Dan kebanyakan mereka melupakan agama dan terperangkap di dalam dunia. Dan tugas Masih Maud Islam tugas para nabi untuk membawanya kepada jalan kebenaran. Jadi kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud Salam dan mengambil beban untuk mengislah dunia. Untuk itu akan ada penentangan orang-orang duniawi
इसलिए मुखालफत भी होगी दुनिया वाले अपनी Mereka membuat hukum-hukum undang-undang untuk seenak mereka sendiri. Jika hukum-hukum tadi bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, kita harus berada di dalam jalur hukum tadi, mengislah dunia, dengan tetap berada dalam jalur hukum tadi. Dan दुनिया की इस्लाह करनी tidak perlu bagi kita untuk merasa minder, takut, gentar. इसमें किसी किस्म Tugas ini lakukanlah dengan penuh hikmah. की या डर Jadi, tidak perlu bagi kita untuk takut. हिकमत से करना Apapun yang salah, apa yang dikatakan salah oleh agama, जरूरत नहीं kita harus mengatakan salah juga. और जिसे दीन ने गलत Setiap ini harus dicamkan oleh setiap Ahmadi. Hazrat Masih Maud salam था रहमदी को अपने ज़हन नशीन करनी चाहिए telah melarang pada kita untuk banyak bertanya, seperti beliau mencontohkan umat-umat terdahulu banyak bertanya kepada para nabinya, karena dengan itu tidak tergambar keitaatan yang sempurna. Untuk itu ada orang baru yang datang, membayan baru, फरमाया bertanya, lalu dengan jawaban para nabi, orang-orang yang lain pun mendengarkan itu merasa puas. ईमान लाने वालों को भी तसल्ली हो जाती है Nabi memberikan kepuasan dengan pelantaran jawaban tadi untuk memuaskan umat yang lain. Jika orang अगर yang datang di kemudian hari bahwa saya adalah hamba Masih Maud salam dan गुलाम हज़रत मसीह मौला इस्लाम का mendapatkan kepuasan dengan jawaban tersebut, apalagi Nabi. जवाब दे दिए तो नबी की Nabi memberikan jawaban sampai pada kekedalaman suatu masalah. Karena itu janganlah beranggapan bahwa tidak ada jawabannya atas permasalahan. Ada jawabannya, namun adalah tugas bagi para pengikut untuk meninggikan derajat keitaatannya. Hadrat Masih Maud salam, keitaatan sempurna kepada Hadrat Masih Maud salam itu dicontohkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Awal, huzur pertama. Beliau bersabda, और इसका जिक्र भी हज़रत मसीह ने फरमाया beliau huzur pertama itu biasa duduk dalam majelis Hadrat Masih Maud salam. Di dalam riwayat dikatakan beliau menundukkan kepala, यही रिवायात में आता है beliau tidak bertanya apa-apa, tidak berbicara. Ketika ada orang yang bertanya kepada Masih Maud salam, beliau ikut mengambil manfaat dari jawaban itu. करने वाले आते थे तो उनसे आप फायदा उठाया करते थे नोट Atau sabda-sabda Masih Maud salam dalam majelis tersebut beliau dengarkan dengan penuh perhatian dan ambil manfaat darinya. उनको गौर से Jadi ingatlah dengan baik. और उनसे फायदा उठाते थे Sebelumnya saya katakan bahwa ये याद रखें jangan berpikiran bahwa tidak ada jawaban di dalam agama Islam untuk beberapa permasalahan. Tidak. Di dalam setiap permasalahan ada jawabannya. Di dalam buku-buku Masih Maud salam telah diberikan berbagai jawaban atas berbagai pertanyaan. Untuk itu, saya katakan bahwa kita harus mutalaah buku Masih Maud salam, menelaah buku tersebut, कि मुतालिया करना चाहिए karena untuk membuktikan keunggulan Islam, perlu bagi kita untuk साबित करने menelaah buku Masih Maud salam. के लिए हमें इस मुतालिया की बहुत ज़रूरत है Atau permasalahan fikih, atau permasalahan keseharian, की मसाइल हैं atau masalah keilmuan, semua itu kita dapatkan di dalam buku-buku Masih Maud salam. ये सब बातें हमें Beliau menjelaskan dengan sangat gamblang. Kita harus memberikan perhatian yang khas untuk hal itu. Bacalah itu dan renungkanlah. सिर्फ तो जमन करने Hadrat Masih Maud salam इसे पढ़ें berkali-kali menasihatkan kepada para pengikut beliau bagaimana seyogianya अपनी जवाब dan bagaimana kondisi keimanannya seharusnya. Berkenaan hal itu, saya ingin sampaikan beberapa kutipan dari beliau alaihissalam से भी मैं supaya आपके kita menjadi orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab baiat. बैत का हक अदा करने वाला हम में से Beliau bersabda, आप अपनी pada masa ini zaman telah betul-betul rusak, हैं berbagai macam syirik, ज़माना bid'ah, खराब हो रहा है dan berbagai macam kerusakan telah tercipta. उनका शिरक Ketika baiat ikrar yang disampaikan untuk mendahulukan agama di atas dunia, बैत के वक्त ikrar itu adalah disampaikan di hadapan Allah Ta'ala. को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा Perlu direnungkan bahwa ikrar itu di hadapan Allah Ta'ala. सामने इकरार Hendaknya गौर करने वाली बात kita harus teguh di dalamnya sampai akhir hayat kita. Jika tidak, jika kita teguh di dalamnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan. और अगर Beliau bersabda, तो अल्लाह ताला दीन और दुनिया में बरकत देगा sesuai dengan tempuhlah ketakwaan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Zaman sangat rentan, azab Allah Ta'ala sudah nampak terlihat. Orang yang membuat dirinya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, dia
Allah Ta'ala akan mengasihi anaknya, keturunannya, dia sendiri. Jadi kondisi dunia saat ini seharusnya harus membuat kita lebih menunduk kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, lihatlah manusia memakan roti sebelum dia makan sesuai dengan takaran yang diperlukan untuk perutnya kenyang, maka dia laparnya tidak akan hilang. Jika dia makan sedikit saja potongan roti, apakah dia akan kenyang atau hilang laparnya? Tidak. Jika dia hanya minum air satu tetes saja, maka tetesan air itu tidak akan mengenyangkan dia. Meskipun dia minum setetes, dia tetap akan mati. Jadi, maksudnya untuk menjaga jiwa kita, kita perlu lebih sangat berhati-hati. Sebelum kita makan sesuai dengan yang diperlukan takarannya, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Beliau alaihissalam bersabda, begitu juga kondisi kerohanian manusia, sebelum kerohaniannya sampai pada batas tertentu, sehingga dia hilang dari rasa lapar tadi, maka dia tidak akan selamat. Kerohanian, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala harus kita upayakan seperti layaknya kita makan sehingga lapar jadi hilang, minum sehingga haus menjadi hilang. Hendaknya diingat bahwa dengan tidak mentaati sebagian perintah Allah Ta'ala, sama halnya dengan meninggalkan semua perintah Allah Ta'ala. Jika sebagian diperuntukkan bagi syaitan dan sebagian lagi untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak menyukai disekutukan seperti itu. Jemaat ini dibentuk oleh Allah Ta'ala supaya manusia datang kepada Allah Ta'ala, meskipun hal itu sulit dan memerlukan adanya kematian. Namun pada akhirnya di dalamnya terdapat kehidupan. Orang yang membuang bagian syetani dari dalam dirinya, dia berberkat orang itu. Dan jiwanya, kotanya, rumahnya akan mendapatkan keberkatan darinya. Namun jika hanya sebagian kecil saja bagi Allah Ta'ala, maka keberkatan tidak akan timbul. Sebelum bai'at disertai dengan amalan, tidak ada artinya bai'at tersebut. Seperti halnya kalian menyampaikan banyak hal di depan seorang manusia, tapi tidak memberikan contoh amalan, maka dia tidak akan bahagia. Begitu juga di depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling bergairat di antara orang-orang yang gairat. Apakah mungkin kalian itaat kepada Allah Ta'ala, namun di sisi lain kalian taat juga kepada musuhnya? Itu adalah yang disebut dengan kemunafikan. Hendaknya manusia dalam hal ini tidak memperdulikan sifulan-sifulan. Teguhlah di dalamnya sampai akhir hayat. Keburukan ada dua hal. Pertama adalah syirik, menyekutukan kepada Allah Ta'ala dan tidak menganggap keagungannya dan tidak itaat kepadanya. Dan yang kedua, tidak mencintai sesama manusia, tidak melaksanakan hak-haknya. Janganlah melakukan kerusakan. Teguhlah dalam taat kepada Allah Ta'ala. Janganlah menyakiti hamba Allah Ta'ala. Bacalah Al-Quran dengan penuh perhatian. Amalkanlah. Jauhilah majlis-majlis yang di dalamnya dipenuhi dengan olok-olokan. Tegakkanlah salat 5 waktu. Janganlah ada perintah Allah Ta'ala yang dilanggar oleh kalian. Bersucikanlah tubuh kalian dan bersihkanlah hati dari berbagai kedengkian, kebencian, dan kemunafikan. Inilah hal-hal yang dikehendaki Allah Ta'ala dari kalian. Setiap orang kita hendaknya mengevaluasi diri sampai batas mana kita telah menyelamatkan diri sendiri dari majlis-majlis yang penuh dengan olok-olokan. Banyak yang mengatakan bahwa kita tidak datang ke majlis-majlis yang seperti itu, majlis yang syirik, apapun misalnya. Namun perlu diingat, apa saja, misalnya internet maupun TV, perbuatan apa saja yang membuat kita lalai dari Allah Ta'ala, itu disebut dengan majlis yang musyrik. Jadi, kita perlu untuk mengevaluasi diri sampai ke kedalaman seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan kepada kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Dan menegakkan salat 5 waktu dengan melaksanakan secara berjamaah dan tepat waktu dan dawam juga. Saya telah memperhatikan bahwa masih banyak kelemahan di sini juga. Dalam hal tersebut, orang-orang menyampaikan permohonan doa kepada saya. Ketika saya tanyakan kepada orang itu, apakah kamu sholat? Apakah kamu berdoa untuk diri sendiri? Jawabannya negatif. Dia hanya mengatakan, ya huzur, saya berupaya untuk itu. Ya, jika orang yang menyampaikan permohonan doa, namun dia tidak berdoa
untuk diri sendiri atau tidak ada rentihan dalam doanya untuk dirinya sendiri, bagaimana doa orang lain bisa bermanfaat bagi orang itu? Ya, jika kita melaksanakan kewajiban untuk berdoa dengan merintih, dengan khusyuk, maka doa orang lain pun akan bermanfaat bagi kita. Begitu juga keburukan-keburukan lingkungan, masyarakat, sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, yakni kecintaan, persaudaraan di antara sesama kita, masih belum sesuai dengan sebagaimana mestinya. Masih ada kedengkian, kebencian dijumpai dalam diri anggota kita. Jadi perlu bagi kita untuk melihat, introspeksi diri sendiri. Janganlah lihat orang lain. Bagaimana orang lain? Islahlah diri sendiri, perhatikanlah diri sendiri. Jika kita mengislah diri sendiri, maka kelemahan orang lain pun insya Allah dengan sendirinya akan hilang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya suci dari berbagai sisi. Jadi, senantiasa kita banyak-banyak beristighfar dari segala kelemahan, kelalaian kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dan secara hakikat, kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.